Apakah Anda ada cedera medial collateral ligament (MCL) di lutut Anda? Jika iya, tonton video ini lebih lanjut karena saya akan menjelaskan solusinya. What is going on semua and welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan menjelaskan solusi penyembuhan cedera lutut MCL. Ya, yang mesti diketahui di sini, kebanyakan cedera MCL tidak memerlukan operasi dan bisa sembuh dengan program terapi dan proses rehabilitasi yang tepat. Ya, hal pertama untuk penyembuhan cedera MCL adalah kita harus memastikan lututnya itu berada di posisi yang optimal untuk penyembuhan. Nggak boleh terlalu lurus dan nggak boleh terlalu nekuk. Jadi harus ada yang ngebantu ngestabilin lututnya dan melimitasi pergerakan lututnya. Makanya bagi semua penderita cedera MCL, saya sangat menyarankan untuk memakai hinge knee brace seperti ini. Ya, knee brace ini membantu menempatkan lututnya di posisi optimal penyembuhan, yaitu 30 sampai dengan 90 derajat. Ya, selain itu dia juga menjaga lututnya supaya nggak goyang-goyang selama masa penyembuhan supaya cederanya nggak makin parah. Dipakainya ini tergantung bisa antara 2 minggu sampai dengan 8 minggu tergantung tingkat keparahan kondisinya. Tentunya semakin parah putusnya makanya harus semakin lama ya. Berikut saya akan mencontohkan cara pemakaian hinge knee brace ini untuk penyembuhan cedera MCL. Sebelum pemakaian, kita mau setting dulu angle dari knee brace-nya antara 30 derajat sampai 90 derajat. Di sana ada kayak buletan buat settingnya, diatur angkanya 30 sampai 90 ya. Tujuannya biar nggak bisa terlalu nekuk, nggak bisa terlalu lurus. Habis diatur baru dipakein, pakainya lumayan firm, lumayan kencang seperti ini ya. Habis dipakai lumayan firm, lumayan kencang, Anda bisa coba. Ketika lurusin pasti nggak bisa lurus full, dan ketika nekuk nggak bisa nekuk full. Dan ini yang kita mau untuk penyembuhan MCL-nya. Pastiin harus lumayan kencang supaya menjaga lututnya ketika bergerak. Nah ini saya contohin di posisi berdiri, jadi saya nggak bisa nekuk full, saya nggak bisa lurus full. Cuma bisa bergerak antara segini, 30 sampai 90 ya. Link pembelian untuk hinge knee brace yang biasa saya pakai bisa cek di link Tokopedia di bawah ya. Namun kalau Anda mau beli merek lain juga nggak masalah, yang penting hinge knee brace. Di minggu-minggu awal ini, meskipun kita memakai hinge knee brace untuk menjaga lututnya, kita juga harus menguatkan otot-otot lututnya. Supaya ketika ototnya lebih kuat, ini bakal membantu menjaga ligamennya supaya lebih stabil ya. Berikut saya akan mencontohkan latihan-latihannya. Pertama adalah latihan bridge untuk melatih otot paha dan pantatnya. Kita ingin ke posisi tiduran seperti ini, kencengin pantat dan perut, lalu tekan kaki ke bawah dan naikkan pantat ke atas. Ya, naiknya nggak usah tinggi-tinggi, yang penting Anda berasa otot pantat dan otot pahanya kencang. Lakukan 6-10 repetisi, diulangi 2-3 kali pengulangan. Ya, gerak senyamannya, jangan dipaksa sampai sakit dan nyeri. Berikutnya, gerakan clamp yang berfungsi untuk melatih otot paha dan pantat juga. Kita ingin ke posisi miring seperti ini, kencengin pantat dan buka lututnya ke atas. Kalau benar, berasa kencang di paha dan pantatnya. Ulangi 8-12 repetisi, 2-3 kali pengulangan. Ketika ngelakuin latihan ini, brace-nya boleh dipakai, boleh enggak masalah. Yang penting berasa ototnya kencang. Setelah 4-8 minggu, itu kira-kira ligamen MCL-nya kan udah healing, udah sembuh. Barulah kita lepas brace-nya. Nah, ketika kita lepas brace-nya, barulah kita kejar range of motion dari lututnya. Karena dari kemarin, kita kan melimitasi pergerakannya. Nggak boleh terlalu nekuk, nggak boleh terlalu lurus. Nah, habis 4-8 minggu ligamennya sembuh, barulah kita lakukan gerakan-gerakan range of motion seperti ini untuk mengembalikan kapasitas lututnya. Dengan menggunakan handuk, kita ingin memaksa lututnya ke posisi menekuk supaya lututnya range-nya bertambah. Jadi kita mau lurusin kaki dan kemudian ketika tekuk kakinya, bantu dorong pakai handuk supaya kakinya lebih menekuk. Tentunya jangan dipaksa sampai sakit banget, senyamannya aja, berasa ketarik dikit dan dilurusin lagi. Ya, dilakukan 8-12 repetisi, 2-3 kali pengulangan, dan mestinya makin Anda ngelakuin, lututnya akan semakin bisa menekuk. Ingat, jangan dipaksa sampai sakit banget, senyamannya aja, dan begitu Anda ngelakuin terus, range-nya pasti bertambah. Selain gerakan range of motion, kita juga harus meningkatkan strength dari otot-otot di paha dan otot-otot kakinya. Berikut saya akan contohkan latihan-latihannya juga ya, yang bisa dilakukan setelah lepas brace. Pertama adalah latihan squat untuk menguatkan otot-otot paha dan pantat dan kaki di posisi berdiri. Turunnya senyamannya aja, nggak usah jauh-jauh banget ke bawah ya. Yang penting adalah lutut selalu sejajar dengan jari kaki kedua ketika ngelakuin gerakan, jadi lututnya nggak boleh masuk ke dalam ya. Bisa diulang 10-15 repetisi, 2-3 kali pengulangan.
Next adalah latihan lunges yang berfungsi untuk penguatan dan juga melatih balance dan stability lututnya. Ketika lunges sama kuncinya, ketika menumpu dan turun ke bawah, pastikan lututnya selalu sejajar dengan jari kaki kedua, lututnya nggak boleh masuk ke dalam. Ya, ulangi 8-12 repetisi 2-3 set. Baik squat atau lunges, kalau udah lancar boleh banget tambahin beban. Latihan range of motion dan latihan strength training tadi itu biasanya dilakukan dalam jangka waktu 6 sampai dengan 12 minggu. Jadi selama 6 sampai 12 minggu itu kalian full bener-bener latih kekuatan, latih range of motion, ya. Setelah Anda merasa range of motion, kapasitas gerak lutut balik, strength-nya udah balik, terakhir baru kita latihan yang namanya agility atau plyometric drill. Kita harus latihan untuk gocek, ganti arah, lompat, dan landing ya. Berikut saya akan mencontohkan latihan-latihan penyembuhannya. Pertama, kita akan latih zigzag hopping, yaitu melangkah agak jauh kiri ke kanan. Kunci pentingnya ketika melangkah hopping seperti ini adalah pas melangkah, stabil, lututnya itu sejajar dengan jari kaki kedua dan nggak masuk ke dalam. Jadi pas numpu, itu balancing dulu, pastiin stabil, baru lompat lagi. Ya, lakuinnya pelan-pelan, nggak perlu cepet-cepet. Next, kita juga mau ngelatih lompat dan landing. Sama kuncinya, ketika lompat dan landing, lutut harus selalu sejajar dengan jari kaki kedua, nggak boleh masuk ke dalam. Ya, jadi bisa lompat 2 kaki, landingnya boleh coba 1 kaki. Atau kalau 1 kaki nggak nyaman landingnya, lompatnya tetap 2 kaki dan landingnya boleh 2 kaki. Ya, divariasi aja. Seharusnya, jika Anda mengikuti langkah-langkah ini, perlahan cedera MCL Anda akan sembuh dan akan kembali normal, Anda bisa beraktivitas dan berolahraga dengan normal. Untuk masa penyembuhannya tergantung, bisa dari 6 minggu sampai dengan 16 minggu, semua tergantung dari tingkat keparahan dan tergantung dari niat Anda dalam rehabilitasinya ya. Tentunya, jika Anda butuh konsultasi lebih lanjut, Anda bisa konsultasikan dengan dokter atau fisioterapi terdekat mengenai cedera MCL Anda ya. Oke, jika Anda butuh informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk kontak dan hubungi kami di Reviver Physiotherapy dan Sports Rehab. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace.